Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Mika 5 ayat 1-3. Saya akan berikan judul Janji yang dijaga Allah di kota yang dilupakan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu kala. Sejak itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan meneguhkan, mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika Mika berbicara, kerajaan Yehuda sedang berada dalam masa goncangan yang besar. Kota Samaria yang merupakan pusat kerajaan utara baru saja jatuh ke dalam kerajaan Asyur, dan kehancuran itu mengguncang seluruh bangsa. Sementara itu Yerusalem, pusat kerajaan selatan, memang belum runtuh, tetapi hidup di bawah bayang-bayang ancaman yang sama. Kota itu melemah secara moral dan politik. Pemimpin-pemimpinnya tidak lagi memegang kendali keadilan, dan rakyatnya mulai meragukan apakah janji Allah kepada Daud masih relevan. Dunia mereka penuh dengan ketakutan, ketidakpastian, dan tanda-tanda bahwa masa kejayaan lama itu sudah memudar. Di tengah situasi itulah, Mika menyampaikan firman yang sangat berbeda dengan keadaan sekitarnya. Bukan mengenai kota yang besar, bukan mengenai pusat pemerintahan, bukan mengenai kekuatan militer. Justru Allah menunjuk sebuah kota kecil yang hampir tak diingat oleh orang, yaitu adalah Bethlehem Efrata. Bethlehem bukan pusat ibadah setia seperti Yerusalem, bukan pula pusat politik seperti Samaria. Bahkan pada masa itu, sebagian besar orang Yahudi tidak lagi memikirkan Bethlehem sebagai bagian penting dari cerita mereka. Kota itu kecil, tidak menonjol, dan tidak dianggap menentukan masa depan bangsa. Namun Mika berkata sebaliknya, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Firman ini mengingatkan bangsa itu pada sesuatu yang mungkin sudah mereka lupakan. Allah tidak pernah menarik kembali janjinya kepada Daud, seperti dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai yang ke-13. Sekalipun manusia lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Sekalipun keadaan tampak bertolak belakang dengan janjinya, Tuhan tetap bekerja. Bethlehem adalah kota sederhana, dan itu bukan pusat pemerintahan, bukan pusat ibadah, dan tidak memiliki pengaruh politik. Namun di sanalah Allah memilih untuk memulai karya terbesarnya. Dengan cara itu Tuhan menunjukkan bahwa Ia sering memakai hal kecil yang tidak diperuntukkan untuk melahirkan rencana yang jauh melampaui hikmat manusia. Nubuatan Mika juga menunjukkan bahwa kelahiran Mesias akan menjadi titik balik bagi sejarah umat Allah. Mika menggambarkan masa itu sebagai masa ditinggalkannya Israel, masa gelap ketika bangsa itu kehilangan arah, kehilangan pemimpin, dan merasa bahwa seolah-olah mereka berada dalam hening panjang yang menakutkan. Namun pada saat harapan tampak pudar, Allah tidak berdiam diri. Justru melalui kelahiran Mesias, Ia memulai pemulihannya. Di tengah kegelapan, Allah menyalakan terang yang baru. Dan dari Bethlehem yang kecil, itulah pemulihan yang mulai terjadi. Sama seperti Bethlehem, kadang hidup kita terasa kecil, tidak berarti, atau bahkan tidak diperhatikan. Ada masa ketika kita bertanya apakah janji Tuhan itu masih berlaku, apakah kita sudah terlalu jauh untuk melihat pemulihan. Namun Mika 5 ayat 1-3 ini mengingatkan kita, Allah setia bahkan ketika kita mulai goyah, janjinya tidak pernah putus bahkan ketika keadaan tampak berlawanan. Dan seringkali di saat yang tidak kita duga, dari Bethlehem kecil dalam hidup kita lah Tuhan mulai menyalakan kembali harapan. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah kita pernah merasa berada dalam masa hening atau masa gelap seperti Israel? Apakah kita melihat kehadiran Tuhan di masa-masa itu? Biarlah kiranya melalui kelahiran Mesias di kota kecil itu menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah lupa, bahkan janji yang tampak redup tetap Dia jaga dengan sempurna.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kelahiran-Mu. Kami mau menyambut kelahiran-Mu dengan sukacita yang begitu kami nantikan Tuhan, karena kami tahu kelahiran-Mu membawa pengharapan yang baru kepada kehidupan kami. Dan ampuni kami Tuhan jika kami di hari-hari ini terkadang kami mulai meragukan janji-janji Tuhan, mulai meragukan pertolongan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, bahkan meyakini bahwa Engkau selalu menepati janji-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami bersyukur, memberkati setiap aktivitas kami di pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Kami tahu selalu ada tangan Tuhan yang menopang kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, kiranya terang Kristus memenuhi damai, pengharapan, dan sukacita yang baru. Selamat Natal dan Tuhan memberkati langkah kita dalam menyambut tahun baru.